Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Oke, semoga kita selalu sehat dan semangat ya untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum mulai ini mau nanya, jadi sebelum masuk ke materi ini, Ibu mau nanya, di sini ada nggak yang pernah bertanya-tanya atau melihat keindahan langit atau bintang-bintang itu? Bertanya apa Ibu? Bertanya-tanya siapa itu yang menciptakan semua ini atau siapa yang mengatur semua ini? Siapa yang menciptakan Bu? Apa? Siapa yang menciptakan diri? Siapa yang menciptakan diri? Jadi semua yang kita lihat atau semua yang kita alami itu semuanya ciptaan Tuhan. Salah satunya ya gelik itu ya. Jadi gelik itu merupakan salah satu ciptaan Tuhan juga. Dan seperti yang kita nikmati hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jadi sebelum kita mulai, kita baca doa bersama dulu. Siapa yang mau minta doa? Titi. Ketua kelas ini siapa? Kelas siapa? Titi. Itu Bu. Oh ya. Mbak siapa? Mbak Roro. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin. Semoga Allah memudahkan kita untuk belajar hari ini. Mari kita masuk di materinya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang tahu pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mengimani Allah. Ya, betul. Ada lagi? Taat kepada Allah. Betul. Apa lagi? Ada yang lain? Enggak. Ya, jadi jawaban yang kamu memberikan itu enggak salah, tapi kurang tepat. Karena pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri itu adalah keyakinan yang kuat terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Jadi, teman-teman, beriman kepada Allah itu bukan semata-mata hanya percaya aja atau ya cuma percaya ya, tapi nggak pernah melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu bukan salah satu bukti kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada dasar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang tahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu rukun iman yang keberapa? Pertama. Ada yang hafal rukun iman enggak? Ya, ada yang hafal rukun iman? Kenapa Bu? Ada yang hafal rukun iman? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, kepada Rasul, kepada kode-kode, kepada hari akhir. Ya, benar. Jadi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu terletak pada rukun iman yang pertama. Terus, di rukun iman yang pertama itu menjelaskan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, dasar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam Quran surah Al-Ikhlas. Siapa yang bisa bacakan Quran surah Al-Ikhlas? Coba apa dulu? Dicoba siapa yang namanya Mas? Karel. Yang sekarang tolong dibacain Quran surah Al-Ikhlas. Quran surah Al-Ikhlas. Ikhlas. Ya. Sudah Bu. Baca. Sudah kok nggak kedengeran? Ayo ulangi Bu. Baca berapa? A'udzu
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Oh izin ya. Terima kasih Mas Karel telah membacakan surah Al-Ahzab. Nah, teman-teman, surah Al-Ikhlas ini menjelaskan bahwasannya Allah itu Maha Esa dan tidak ada apapun yang setara dengannya, dan Allah itu tidak diciptakan oleh apapun dan tidak sebanding dengan apapun. Tidak ada hal yang bisa menseterai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga ada hadis Nabi. Nah, hadis Nabi ini menjelaskan tentang iman itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir dan takdir baik maupun buruk, seperti yang dijelaskan dalam rukun iman. Di sini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, jadi kita lanjut. Selanjutnya ada bukti keberadaan Allah. Nah, teman-teman, ada beberapa bukti bahwasannya Allah itu berada. Yang pertama, keajaiban di dunia. Jadi, seperti peristiwa alam atau keajaiban ciptaan dan keberagaman makhluk itu menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi, apapun yang terjadi dan apapun yang kita lihat dan kita lalui, yaitu benar-benar sebuah ciptaan Allah, dan itu membuktikan bahwasanya Allah itu benar-benar ada di sekitar kita. Yang selanjutnya ada alam semesta. Alam semesta itu kan luas ya, dan manusia sendiri nggak bisa memastikan betapa luasnya alam semesta itu. Nah, kalian pernah bertanya-tanya kenapa alam yang seluas ini itu bisa tertib dan bisa berjalan sesuai fungsinya masing-masing? Kenapa? Ya, itu karena itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu salah satu bukti bahwasannya Allah itu benar-benar benar-benar penguasa penguasa alam semesta. Terus selanjutnya, nah ini yang paling dekat ya sama kita, bukti keberadaan Allah itu pada diri manusia. Ya, kita kan manusia ya, otomatis diri kita ini adalah salah satu bukti keberadaannya, di mana manusia sebagai makhluk yang berakal dan berperasaan. Nah, bukti ini karena kita kan makhluk ciptaan yang paling sempurna ya. Jadi di mana manusia ini diciptakan dengan akal dan perasaan. Ini adalah bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada yang bertanya atau udah paham semua? Ibu, Ya. itu tapi kenapa ada orang yang nggak percaya Tuhan, Bu? Jadi percaya dan tidaknya itu kembali sama individu ya. Misal nih, kalau kita udah menjelaskan bahwasannya Allah itu benar-benar ada gitu, ya, kita yakin tapi dia nggak yakin gitu kan. Jadi gimana ya? Ya kembali ke diri sendiri sih, mau percaya mau enggaknya. Gitu. Oh gitu. Dan selanjutnya ada implementasi iman kepada Allah dalam kehidupan. Gimana sih caranya mengimplementasikan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa? Ya, sholat, apa lagi? Puasa, apa lagi? Larangan. Ya. Jadi teman-teman, cara mengimplementasikan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam kehidupan sehari ya, contohnya seperti mengikuti perintahnya ya. Yang diperintahkan seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya yang diperintahkan. Yang kedua ada menjauhi larangannya. Larangannya seperti apa ya teman-teman? Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larangkan kepada kita? Nggak boleh bohong. Ya, terus Nggak boleh durhaka. ya, benar. Jadi salah satunya itu menghindari dosa dan perilaku yang dilarang. Misalnya ada berbuat kebaikan. Nah, di sini teman-teman berperilaku baik kepada sesama, peduli lingkungan dan membantu orang lain itu termasuk berperilaku yang mengimplementasikan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan Seharinya.
Itu sehari. Selanjutnya ada hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih hikmah yang kita dapatkan kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, salah satunya ada ketenangan jiwa. Orang yang beriman kepada Allah itu merasa tenang karena yakin dengan ketentuan Allah. Jadi apapun yang mereka lalui, apapun yang terjadi pada mereka itu mereka tenang karena mereka tahu bahwa itu semua adalah ketentuan Allah. Nah, terus selanjutnya ada motivasi kebaikan. Nah, hikmah beriman juga ini menjadi salah satu motivasi kebaikan yang mana menjadi dorongan untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Ada panduan hidup. Iman menjadi pedoman untuk membuat keputusan dan menghadapi cobaan. Jadi, orang yang beriman itu nggak pernah gegabah dalam membuat keputusan dan tabah dalam menghadapi cobaan. Mereka nggak pernah tumbang karena cobaan dan nggak pernah gegabah untuk mengambil keputusan. Karena mereka yakin bahwasannya semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Karena nggak ada, jadi kita ke pembahasan terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan kita pada materi hari ini yaitu iman kepada Allah adalah fondasi dalam agama Islam yang harus diyakini sepenuh hati. Dengan beriman kepada Allah, seseorang akan menjalani hidup dengan lebih baik, taat pada jalannya dan berbuat baik kepada sesama. Gimana? Ada yang bertanyakan? Tidak. Oke, karena nggak ada, jadi mungkin kita akhir aja ya materinya. Oke. Ulang. Ya, jadi teman-teman terima kasih dan materi yang disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah dalam pengucapan kata. Jadi semoga materi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat ya. Insyaallah materi ini enggak hanya bermanfaat di dunia tapi juga di akhirat. Amin. Jadi mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.